10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sore malam hari ini, sebelum memulai ibadah kita, mari seperti biasa kita agungkan nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Sebab Ia yang hebat, Ia yang telah memelihara setiap hidup kita. Dan untuk itu biarlah Tuhan hari ini, sore malam hari ini kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Mengucap syukur Tuhan. Mari angkat suaramu saudara, mari tinggikan Tuhan. Mari tinggikan namanya. Sebab Engkaulah Allah. Sebab yang layak kami puja Tuhan. Dan saat ini mari bersama angkat suaramu saudara. Tinggikan Tuhan, tetap duduk diam di hadirat Tuhan. Jadikanku penyembahmu yang kau suka, bukan hanya laguku, bukan hanya nyanyianku, tapi hati yang menyembahku bawa padamu. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terpegang oleh api cintamu. Menyenangkanmu, menyukakanmu, oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Yesus. Mari bersama katakan, jadikanku pondok Daudmu yang berkenan. Jadikanku penyembahmu yang kau suka, bukan hanya laguku, bukan hanya nyanyianku,
hati kami terbakar Tuhan dengan roh. Ini kerinduan kami, Yesus. Shalom keluarga Allah, Tuhan tidak mau kalau kita hidup hanya biasa-biasa saja. Tuhan mau kita bangkit melakukan rencananya yang besar dengan kuasa apinya yang dahsyat. Mari kita simak Revival News minggu ini. Di tengah kegelapan dunia, kita membutuhkan terang firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita pada kemuliaannya. Ikuti dan tangkap rema Tuhan di live streaming with Pastor Obaja setiap Rabu dan Kamis mulai jam 6 sore. Saudara dapat mengikutinya melalui gbika.org/live atau channel YouTube Keluarga Allah dan juga melalui Instagram serta Radio El Shaddai FM. Kirimkan kesaksian, pertanyaan, atau permohonan doa saudara melalui nomor hotline Pastor Obaja berikut ini. Bagikan kabar sukacita ini supaya banyak orang mengalami kemenangan atas semua masalah yang harus dihadapi. Awali pagi hari dengan pujian dan ucapan syukur pada Sang Pencipta yang bertahta di hidup kita.
tangkap remanya untuk mendasari langkah perjalanan hari demi hari mengalami kemenangan dengan bergabung dalam Mesbah Doa Pagi setiap hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 5 pagi bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan beserta para staf Gembala Global. Saudara dapat mengikutinya melalui gbika.org/live, channel YouTube Keluarga Allah atau Pondok Daud, juga Radio El Shaddai FM. Pondok Daud adalah tempat yang disukai Tuhan. Mari bersama-sama kita kobarkan kembali api pujian dan penyembahan untuk Tuhan yang akan menarik kuasa dan kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita. Dengan mengikuti Pondok Daud online di gbika.org/live atau channel YouTube Pondok Daud setiap hari selama 24 jam. Saudara dapat menyampaikan permohonan doa atau membagikan sukacita penyembahan melalui live chat yang tersedia. Ada puluhan anak-anak yang membutuhkan dana bantuan untuk biaya pendidikan supaya bisa terus sekolah. Untuk itu, Keluarga Allah membuka program bantuan sosial untuk anak asuh usia playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Bagi saudara yang ingin ambil bagian atau mensupport mereka, silahkan kirimkan taburan Anda melalui BCA 392-033-6000 atas nama GBI Keluarga Allah dengan keterangan anak asuh. Seberapapun bantuan Anda sangat berarti bagi generasi penerus bangsa kita ini. Mari melangkah memasuki kehidupan baru bersama Kristus. Jika saudara belum dibaptis, saudara bisa mengikuti baptisan air onsite dengan aman dan sesuai protokol kesehatan. Setiap hari, Rabu, Kamis, Jumat, jam 11 di lapangan parkir Radio El Shaddai FM Solo. Baptisan air juga bisa dilaksanakan secara online dengan prosedur yang sudah ditentukan. Silahkan mengajukan pendaftaran di gbika.net/registration. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp Departemen Keanggotaan 089 7014 5600. Demikian Revival News minggu ini. Tetaplah hidup dalam kobaran api Tuhan yang tak terpadamkan oleh apapun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Veve. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidup saya, terutama dalam hidup keluarga saya. Untuk yang pertama, secara luar biasa Tuhan menjawab doa saya selama belasan tahun, yaitu di mana keluarga saya boleh mengenal Tuhan dan Juru Selamat dan komitmen untuk dibaptis. Di bulan Juni, Agustus ini, Tuhan kembali memberikan sebuah mujizat. Jadi 12 tahun yang lalu, sekitar tahun 2009, kami sekeluarga memiliki kerinduan yang sama untuk memiliki sebuah bisnis kuliner. Kemudian ada satu tempat yang memang kita inginkan. Di tempat itu kita sudah melakukan segala persiapan, termasuk peralatan, bahan dan sebagainya. Tetapi H- beberapa hari ternyata kami kena tipu, tempat itu sudah diberikan ke orang lain. Kemudian di situ kami berdoa, Tuhan kalau memang kami diizinkan memiliki bisnis kuliner, biar Tuhan sendiri yang handle, Tuhan yang pilihkan tempatnya, karena kami tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Setelah beberapa hari, ternyata Tuhan menggantikan tempat yang sebelumnya ke tempat yang baru yang jauh lebih baik. Di situ saya benar-benar melihat campur tangan Tuhan dari awal berdirinya counter ini sampai berjalannya waktu selama 12 tahun sampai sekarang, itu benar-benar karena kemurahan Tuhan. Kemudian pada akhir-akhir ini pemerintah kita mengadakan PPKM darurat. Kami mengalami dilema karena kan mal tidak boleh buka. Berarti otomatis kami juga tidak boleh melayani dine-in. Di 2 minggu pertama kami memutuskan untuk tutup dulu dikarenakan memang corona sedang merebak dan kita cukup takut juga, takut kalau karyawannya nanti sakit atau kita sendiri ya juga terkena virus. Tuhan setelah 2 minggu ini walaupun PPKM, apakah kami akan buka atau kami lanjutkan untuk tutup? Dengan pertimbangan kalau kita buka
satu, kita harus menanggung berbagai macam beban, seperti beban karyawan, beban belanja, beban listrik air, beban sewa. Bahkan kita tidak bisa melayani dine-in, hanya bisa melayani take away. Kemudian kalau kita berjualan lewat online, dengan mitra online, gitu, kalau kita tidak memberikan promo, kita juga tidak akan dilirik oleh customer. Pertimbangan kedua, kalau kita tetap tutup, di situ hati kita itu nggak tenang. Jadi kita juga bingung juga, karyawannya kasihan nanti mereka makan apa gitu kan. Di situ kita doa lagi dan kita dapat rema dari Tuhan. Udah kita buka aja, nanti Tuhan yang cukupkan. H- beberapa hari sebelum buka, di situ kami mendapat email dari pihak merchant online kami. Di situ dinyatakan bahwa kami mendapatkan award sebagai merchant terbaik. Dan hadiahnya berupa uang tunai sekian gitu. Beberapa hari setelah kami buka, kami dapat email lagi dari pihak mitra online yang sama. Di situ dituliskan katanya merchant kami mendapatkan cashback berupa uang tunai. Dan itu kejadian gak hanya sekali dua kali, tiap minggu kami dapat email hal yang sama dan uang itu ditransfer ke rekening kami. Setelah itu sampai kita bingung juga, ini penipuan, tapi kalau penipuan kok uangnya ditransfer, mujizat Tuhan nggak berhenti sampai di situ. Kami bekerja sama dengan mitra online itu ada 3. Nah, dari ketiga merchant online itu kami mendapatkan keringanan. Yang pertama, komisi yang mereka tagihkan ke kita itu dipotong, jadi kita membayar mereka persenannya lebih sedikit. Otomatis itu sangat membantu kita. Kedua, mereka memberikan promo-promo yang dengan jumlah yang besar, tapi dengan disubsidi. Jadi setidaknya biaya promo yang kita keluarkan itu cukup kecil. Saya bersyukur saya berada di Gereja Keluarga Allah. Kami boleh bertumbuh bersama di sini. Melalui gereja ini juga kami diajarkan bagaimana kami mencari Tuhan, bagaimana kami mohon pertolongan dan harapan pada Tuhan, bagaimana kami harus menabur, bagaimana kami harus berpuluhan. Belum lagi kami juga diajak ikut komsel, di mana di komsel itu kami dikuatkan, benar-benar dikuatkan, dan di komsel itu kami didoakan. Itu yang membuat saya mengucap syukur saya dan keluarga saya berada di gereja ini. Kalau keluarga saya saat ini boleh mengalami apa yang disebut dengan uninterrupted blessing atau berkat yang tidak terputus walaupun sedang di masa sulit, sungguh sesuai dengan khotbah Pak Obaja dan Pak Jonathan. Kami boleh menyaksikan sekarang bahwa saya dan keluarga ditolong dengan ajaib di masa sulit ini. Oleh karena itu, kami juga berdoa hal yang sama boleh terjadi di dalam hidup saudara ataupun keluarga saudara. Sekian dari saya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Let the fire fall. Biarkan apinya turun. Tuhan mau anak-anaknya bangkit api rohnya. Api cinta kepada Tuhan akan menyalakan api rohani lainnya. Saat roh kita menyala-nyala, kita pasti akan bertekun dalam doa. Pujian dan penyembahan yang penuh api bisa menjadi senjata hebat untuk mengalahkan musuh. Ibadah adalah kendaraan menuju puncak kemenangan. Pelayanan tanpa api akan membuat pelayanan kita mentah. Api yang sangat istimewa di hati Tuhan adalah api apostolik, api pemburitan, dan api pengembalaan. Orang yang terbakar mengasihi Tuhan pasti juga terbakar untuk selamatkan jiwa, memuridkan, dan mengembalakan. Api roh. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Shalom, shalom keluarga Allah yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali di ibadah di GPI Keluarga Allah. Kita bersyukur kita bersama-sama bisa kembali beribadah. Tidak saja dengan teman-teman yang ada di gedung ini, tapi juga bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming. Saat ini saya juga ingin menyapa di antara Bapak Ibu Saudara
Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah? Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini berada di gedung bersama dengan saya, baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah, saya mohon untuk bangkit berdiri, lambai-lambaikan tangan. Mari bangkit berdiri, lambai-lambaikan tangan untuk memudahkan hamba-hamba Tuhan untuk melayani Bapak, Ibu, Saudara lebih lagi. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah secara online, dan hari ini merupakan pertama kali Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini, saya mohon untuk bisa menuliskan nama dan asal Bapak Ibu Saudara di kolom live chat atau komen, sehingga kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Bapak Ibu juga bisa mengisi formulir perkenalan dengan cara scan QR Code yang saat ini ada di layar Bapak Ibu Saudara. Atas nama Bapak Gembala Sidang, seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Keluarga Allah, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat beribadah di GBI Keluarga Allah. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki gereja lokal, saya undang untuk bisa bergabung bersama dengan kami menjadi anggota tetap GBI Keluarga Allah. Di sana Bapak Ibu Saudara bisa terlayani lebih dan lebih lagi. Kami rindu bisa bertumbuh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di gereja ini. Bapak Ibu Saudara, saat ini pun kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan cara melakukan persembahan dengan non tunai. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan transfer ke nomor-nomor rekening gereja. Bapak Ibu Saudara juga bisa transfer ke nomor-nomor rekening e-wallet yang dimiliki oleh gereja sesuai yang dimiliki oleh Bapak Ibu Saudara. Untuk persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saya percaya Tuhan, saat ini ada api roh-Mu yang membakar setiap kami. Kami boleh memiliki Tuhan, roh yang kembali menyala-nyala dalam mengiring Engkau, dalam melayani Engkau. Tuhan, kami rindu Tuhan boleh mempertahankan api roh ini Tuhan. Biarlah Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami. Biarlah Tuhan, persembahan ini boleh kami berikan dengan tulus kasih, dengan cinta kasih sebagai bukti kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya persembahan ini pun boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami juga berdoa Tuhan, buat teman-teman kami yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah ini Tuhan. Kami percaya ini bukan kebetulan, tapi semua karena tuntunan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah pun boleh bersama-sama dengan kami bertumbuh kerohanian kami menjadi dewasa, bahkan berbuah-buah untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya setiap rema firman Tuhan selalu diberikan kepada kita, kepada gereja kita melalui setiap minggu di tema Taruhan Ibadah. Kita percaya hari ini pun kita akan menerima rema firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan masuk hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mau bersama-sama bersuka cita, beranyam menyalakan api roh kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saatnya api roh Tuhan menyala-nyala bagi setiap kita, amin. Dan kita percaya setiap kita semakin dikobarkan dengan api Tuhan, dengan api Roh Kudus yang percaya. Angkat dua tangan kita, berikan kemuliaan, sorakan haleluya, haleluya. Satu suara. Urapanmu kobarkan imanku, kuasa-Mu ubahkan hatiku, amin. Mujizat-Mu pulihkan hidupku, lawatan menyalakan semangatku bangkitlah. Ini saatnya, ini waktunya.
api Tuhan sudah menyala. Haleluya. Satu suara, silakan. Urapanmu kobarkan imanku. Yes. Kuasamu ubahkan hatiku. Amin. Mujizatmu pulihkan hidupku. Lawatanmu nyalakan. Amin. Ini saatnya, ini waktunya. Bangkitlah sekarang, pahlawan Kristus, selamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Nya. Bangkit, pahlawan Kristus, jadilah terang dan nyalakan. Bangkitlah sekarang, pahlawan Kristus, selamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Pahlawan Kristus, jadilah terang dan nyalakan apimu. Yang rindu api Tuhan menyala-nyala atas setiap kita, tepuk tangannya lebih lagi di atas kepala. Haleluya. Woo. Bangkit pahlawan Kristus, sebab ini saatnya. Ini saatnya, ini waktunya. Ini saatnya, ini waktunya. Bangkitlah sekarang, pahlawan Kristus, selamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Nya. Amin. Bangkitlah sekarang, engkau pahlawan Kristus, jadilah terang dan nyalakan apimu. Haleluya, haleluya. Serukan, aku mau bangkit, aku mau jadi terang, sebab kemuliaan Tuhan sudah datang. Api Roh Kudus menyala. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan atas setiap kami. Bahkan ketika saat ini kami mengikuti melalui live streaming, Tuhan pun Engkau nyatakan hadirat-Mu. Kami buka hati kami Bapa, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Sekali lagi kami mau angkat dua tangan dan berikan tepuk tangan bagi Allah. Amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bahwa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Kami angkat kedua tangan di hadapan-Mu dan kami berseru Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu.
diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu dui dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ini kerinduan kami ya Bapa. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat, bawa kami semakin dekat dalam hati-Mu Tuhan. Dalam hati-Mu. Amin, amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Amin, amin. Ya Tuhan, diam di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami ya Bapa, bahwa kami semakin masuk lagi, lebih dalam masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Sebab dalam hadirat-Mu, oh sungguh kami dapat merasakan kasih-Mu. Sebab hanya dalam hadirat-Mu, sungguh kami dapat merasakan jamahan-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, hati yang terbuka untuk Engkau yang melawat setiap kami, melawat dengan api Roh-Mu Tuhan. Sebab kami mengasihi-Mu lebih dari apapun juga, lebih dari segala yang kami miliki. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Diam dalam hadirat-Mu, biar itu menjadi kerinduan kami. Dan kami mau berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Engkau, Allah yang hidup. Haleluya. Mari gereja Tuhan, gereja Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, amin, dan indahnya kekudusan-Mu, amin ya Tuhan. Kasih-Mu yang menjamah kami, kasih-Mu yang memulihkan kami. Kami yang kedua tangan di hadapan-Mu. Oh dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Amin. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami rindu diam dalam hadirat-Mu. Lebih lagi ku rasakan, ku rasakan.
Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Amin. Kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Ada ucapan syukur keluar dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Sebab Engkau sumber kekuatan kami. Sebab Engkau sumber pengharapan kami. Sebab Engkau Tuhan Allah yang sanggup memulihkan kami. Kami rindu diam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Lebih lagi oh, ku rasakan kasih-Mu. Dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Diam dalam hadirat-Mu, itu kerinduan kami. Bawa kami lebih dekat. Bawa kami lebih dalam lagi. Masuk hadirat-Mu. Oh, ya Rabaya Sherebaya Bo. Kialabaya Shalabaya Rabaya Se. Kurabaya Shalabaya Rabaya Rabo. Lebih dalam lagi. Masuk hadirat-Mu. Merasakan kasih-Mu. Merasakan jamahan-Mu. Lawatan-Mu Kau nyatakan saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, lebih lagi Kau tuntun kami masuk ke dalam hadirat-Mu, masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu, sampai kami berjumpa dengan-Mu, sampai kami menyentuh hati-Mu. Hialabaya shalabalabalaba hialabo. Hialabaya shalabalabaya syakarahabayabo. Hialabaya shalabarabaya syarabatakarabo. Hialabaya shalabaya rabaya rabaya se. Kurabaya sharabaya se. Hialabaya shalabaya takarabo. Hialabalabalabalabaya syarabatakarabaya rabaya se. Kurabaya shalabalabalabaya shikarabaya rabo. Hialabalabaya shalabalabalabaya se. Hialabalabaya shakarabatakarabaya rabo. Hialabaya shalabatakarabaya rabo. Hialabaya sharabatakarabo. Hialabaya shalabaya se. Hialabaya shalabaya rabo. Horabaya shalabaya se. Saat kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, maka Engkau Tuhan Allah yang memampukan kami untuk kami menerima mandat yang daripada-Mu. Kami siap ya Tuhan menerima mandat yang daripada-Mu untuk kami dapat menjadi berkat, bahkan sampai ke ujung bumi, menjadi terang dan menjadi terang ya Tuhan. Kami angkat kedua tangan di hadapan-Mu.
Dan kami mau deklarasikan. Ku terima mandat dari-Mu Tuhan, Iku pengharapan untuk bangsa-bangsa, menjadi terang bagi-Mu Tuhan, sampai seluruh bumi datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Ku terima mandat dari-Mu Tuhan, beriku pengharapan untuk bangsa-bangsa, menjadi terang bagi-Mu Tuhan, sampai seluruh bumi datang. Yes, kami terima ya Tuhan. Ku terima mandat dari-Mu Tuhan, beriku pengharapan untuk bangsa-bangsa, menjadi terang bagi-Mu Tuhan, sampai seluruh bumi datang untuk menyembah-Mu. Lebih lagi gereja Tuhan, ku terima mandat dari-Mu. Amin. Ini doa kami Tuhan. Oh, itu terjadi atas kami. Ketika api itu sudah menyala, ketika api itu sudah berkobar, maka pengharapan-Mu nyata dan penuh bagi kami. Lebih lagi katakan ku terima. Ku terima mandat dari-Mu Tuhan, beriku pengharapan untuk bangsa-bangsa, menjadi terang ya Tuhan. Yes, sampai seluruh bumi datang. Kami terima Tuhan. Lebih lagi ku terima mandat dari-Mu Tuhan, beriku pengharapan untuk bangsa-bangsa, menjadi terang bagi-Mu Tuhan, sampai seluruh bumi datang. Sekali lagi ku terima ya Tuhan. Ku terima mandat dari-Mu Tuhan, beriku pengharapan untuk bangsa-bangsa, menjadi terang bagi-Mu Tuhan, sampai seluruh bumi datang untuk menyembah-Mu. Horabaya shalabaya rabaya rabo, kiyalabaya syarahabata karabaya se, kiyalabaya syakata karabaya rabo, kiyalabaya syarahabata karabaya Kemuliaan-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan ada di setiap tempat-tempat yang sedang dipakai untuk ibadah Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat-tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan meliputi setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, jamalah setiap kami, tanyakan setiap kami, urapilah setiap kami Tuhan, dengan pengurapan yang baru Tuhan, senantiasa diperbarui, senantiasa diperbarui.
Biar hati yang jauh mendekat pada Tuhan. Biar hati yang serong diluruskan oleh Tuhan. Biar hati yang cemar ditahirkan oleh Tuhan. Biar hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan. Oralah pasakanalah pasakanalah. Berilah sentuhan-sentuhan ilahi Tuhan. Pasaplah hati kami, lembutkanlah hati kami Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, menjadi tanah yang baik. Jamah setiap kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang kalah diberi kemenangan, kemenangan, yang takut diberi keberanian Tuhan. Oralah pasakaralah pasakar. Sama Roh Kudus, sama Engkau yang buat kami menjadi kuat, Engkau yang bisa buat kami menjadi berhasil. Engkau sumber kemenangan, sumber kekuatan, sumber segala sesuatunya. Roh Kudus melanda setiap kami, lawatlah setiap kami, samalah setiap kami. Bangkitkan setiap kami Tuhan. Bangunlah setiap kami menjadi Elia, Elisa dalam gerejamu Tuhan. Dibangkitkan Tuhan untuk hidup yang kuat, untuk hidup yang penuh kemenangan. Pakailah Tuhan gereja, pakailah setiap kami. Bawa keselamatan bagi bangsa kami tercinta. Oralah pasakara, hiralah pasakara. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali Tuhan penuhi hamba-Mu. Bahkan Tuhan pakailah hamba-Mu. Engkau yang berbicara pada setiap kami. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu Roh Kudus. Samalah hati kami. Sungguh-sungguh saat kami mendengar kami bisa mengerti. Kami percaya dan kami berani melakukannya. Oh Tuhan, melangkah dalam ketaatan. Sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu. Rencana-Mu yang luar biasa dalam hidup kami terjadi. Terjadi. Rencana-Mu Tuhan, janji-Mu, rema-Mu menjadi kenyataan. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa. Sekali lagi kami serahkan semuanya dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakan haleluya. Lebih meriah haleluya. Sangat keras haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, diberkati Tuhan semuanya. Saudara, terima kasih pelayan praise and worship. Kita sudah sangat diberkati melalui pujian penyembahan. Siapa yang diberkati? Ya, angkat tangan. Diberkati lebih lagi. Yang ada di tempat ini, yang ikut online. Saya percaya ini hari-hari yang luar biasa. Sekali lagi, ini hari-hari yang luar biasa. Saudara. Ya, langsung saja saudara kita belajar firman Tuhan. Masih satu seri khotbah yang luar biasa. Biarlah apinya turun. Artinya biarlah api Roh Kudus turun atas setiap kita saudara. Karena saat api Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, maka kita diubahkan luar biasa. Maka kita mengalami luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, hari ini sekali lagi kita khusus belajar tentang api roh atau api Roh Kudus, saudara. Saya akan membacakan dulu Keluaran 3 ayat 1 sampai 3. Adapun Musa, ia biasa membelakang kambing domba Jitro, mertuanya. Ia imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu, ia ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri padanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata,
Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu, saudara? Saudara, ini adalah satu penglihatan yang dilihat oleh Musa, atau Tuhan yang memperlihatkan satu penglihatan yang luar biasa yang mengubah hidupnya sejak saat itu, saudara. Lihat api menyala di antara semak duri. Semak durinya tidak terbakar. Itu mengubah luar biasa, saudara. Ya, saya ajak saudara belajar sedikit ya mengerti tentang kehidupan Musa. Maka saudara akan tangkap lebih baik pelajaran ini. Musa adalah seorang yang dilahirkan dengan rencana Tuhan yang luar biasa. Sebelum dia dilahirkan, Tuhan sudah merencanakan. Maka saat itu sekalipun saudara, orang Mesir itu sedang membantai ya setiap anak yang lahir dari orang Yahudi, kalau laki pasti dibunuh gitu, saudara. Semua lah waktu dia lahir laki-laki, saudara. Wah, ini ancaman. Ya, ibunya menyembunyikan, saudara, supaya bisa selamat. Tapi lama-lama ya nggak mungkin bisa disembunyikan, dihanyutkan di sungai. Lah karena rencana Tuhan, saudara, hanya ditemukan oleh putri Fir'aun, dia diambil anak angkat. Singkat cerita, sejak dari bayi sampai umur 40 tahun, saudara, dia hidup dalam keadaan yang luar biasa. Karena jadi anak bangsawan, bukan bangsawan biasa loh, saudara. Ya, dia diambil anak angkat putri Fir'aun. Fir'aun itu rajanya, saudara. Jadi dia bertumbuh luar biasa. Bahkan dia jadi jenderal yang luar biasa. Jenderal perang luar biasa, saudara. Namun, saudara, setelah itu ada satu peristiwa. Dia mulai nyadari sebetulnya dia orang Yahudi, saudara. Waktu dilihat ada tentara Mesir menganiaya orang Yahudi, marah dia, dibunuh ya tentara Mesir atau orang Mesir itu, saudara. Lah setelah itu dia sembunyikan. Dia pikir nggak ada yang tahu. Besoknya ada orang Yahudi bertengkar dengan orang Yahudi. Dia bisa, ngapain kamu? Jangan begitu dengan ya orang sendiri. Lalu satunya ngomong, apakah Tuhan ngangkat kau jadi hakim kami? Ya, apakah kau juga mau bunuh aku seperti kemarin kau bunuh orang Mesir? Musa kaget. Dia pikir perbuatannya nggak ada yang tahu, tapi ternyata tahu. Orang Yahudi tahu, saudara. Dan akhirnya berita itu, saudara, sampai kepada Fir'aun. Fir'aun marah, sudah ambil inisiatif mau dibunuh Musa itu, saudara. Singkat cerita, akhirnya dia melarikan dia, lari, saudara. Sampailah di padang gurun, saudara. Lalu di padang gurun, saudara, di sana nggak ada apa-apa, hidupnya beda sekali. Dulu istana penuh kemegahan, penuh hormat, penuh kemuliaan, saudara. Sekarang tiba-tiba, saudara, oleh peristiwa itu dia tinggalkan semua. Dia masuk kehidupan padang gurun, gambaran kering, gersang, nggak ada apa-apa, saudara. Saya nggak tahu keadaan hatinya, tapi saya percaya dia mungkin begitu down atau begitu bergumul. Kalau ada orang sukses, kaya raya, tiba-tiba jatuh pailit, habis semua gitu, saudara. Nggak punya apa-apa. Wah, itu nggak mudah, saudara. Ya, itu sangat nggak mudah. 1 tahun tetap keadaannya sama. 2 tahun tetap keadaannya sama. 3 tahun keadaannya sama. 5 tahun, 10 tahun, saudara bayangin. Dulu sangat sukses, sekarang seperti itu, saudara. 10 tahun, saudara. Mungkin dia sungguh-sungguh bergumul, saudara. Lalu nggak ada apa-apa. 20 tahun, saudara. Tetap saja sama. Orang pelarian, saudara. Hanya di padang gurun saja. Nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Nggak ada apa-apanya lagi, saudara. Lalu 30 tahun, saudara. Lalu 40 tahun. Saudara bisa bayangin dulu. Kalau orang mengalami kehancuran hidupnya. Lalu sampai 10 tahun. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tetap keadaan seperti itu. Mungkin dia sudah nggak bisa mikir lagi seperti yang dulu. Mungkin sudah tidak ada lagi pengharapan seperti dulu, saudara. Saya percaya itu keadaannya. Apalagi kalau saudara tahu dia makin lama makin tua. Makin lama makin tua. Tahu nggak, saudara?
Saat itu saudara umurnya sudah 80 tahun. 80 tahun itu muda atau tua? Ada orang berkata itu zaman dulu loh Pak, bukan zaman sekarang. Zaman dulu 80 tahun mungkin belum tua, enggak. Saya ajak saudara baca ya supaya saudara kenal sedikit Mazmur 90. Itu yang menulis Musa. Ayat pertama dulu, doa Musa. Jadi sekali lagi ini adalah perkataan Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun menurun. Sekarang ayat 10 yang ada kaitan dengan ini. Masa hidup kami 70 tahun. Dengar. Musa saja berkata, hidup kami itu umurnya 70 tahun. Masa hidupnya 70 tahun. Dia berkata, dan jika kami kuat, itu aja kalau kuat dikatakan 80 tahun. Kalau kuat loh saudara, tapi umumnya 70 tahun selesai. Kalau kuat, sehat 80. Dan kebanggaannya adalah kesukaran. Sudah itu artinya intinya sukar. Sudah tua, gak bisa apa-apa, sukar. Penderitaan, ya adanya hanya sukar penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Di terjemahan sehari dikatakan karena berlalunya buru-buru dan kami yang melayang lenyap. Setelah itu mati. Itu saudara ceritanya. Saudara dengar ya. Musa berkata, seorang berkata umur manusia itu ya yang wajar 70. Kalau kuat baru bisa 80. Setelah itu waktu itu cepat. Akhirnya melayang mati. Itu perkataan Musa. Sekarang dia di padang gurun. Sejak umur 40 tahun, 50, 60, 70, 80. Dia sudah 80. Dia nulis sendiri. Harusnya umurnya yang normal 70. Kalau bisa 80 hebat. Sekarang dia umurnya sudah 80. Yang dikatakan bisa 80 hebat. Tapi dia sedang dalam keadaan terpuruk. Dia sedang keadaan padang gurun. Dia sedang keadaan seperti itu. 40 tahun sudah keadaan seperti itu. Saudara bisa bayangkan. Saya percaya mungkin apinya sudah padam. Mungkin sudah tidak ada pengharapan lagi. Mungkin dia sudah tidak pikir ABCD lah. Apalagi visi Tuhan, rencana Tuhan. Mungkin sudah tidak ada. Dia nulis ini sudah waktunya cepat. Sebentar lagi mati. Gampangnya dia akan ngomong gitu. Betul. Tapi pada saat seperti itu. Tuhan gak rela. Kalau orang pilihannya hanya ngalami seperti itu. Akhir pernah sukses. Hancur, lalu undur. Selamanya seperti itu. Lalu kalau tidak Tuhan bertindak, mati di padang gurun. Dalam keadaan seperti itu. Maka Tuhan datang pada Musa. Saat mungkin sudah habis pengharapan. Sudah enggak ada pikiran lagi. Tuhan bangkitkan apinya. Dengan menyatakan dirinya. Melalui apa? Api yang menyala. Api yang menyala. Ada rumput, tapi rumputnya tidak terbakar. Ada api nyala. Saya percaya juga ada nubuatan. Sekalipun kamu sudah seperti rumput. Ada api Tuhan yang bisa menyala. Kamu tidak akan mati. Kamu akan terus dibangkitkan. Saudara dengar. Pertemuan itu berubah hidupnya. Yang sudah tidak ada pengharapan. Yang di padang gurun 40 tahun. Tiba-tiba berubah. Rohnya bangkit. Rohnya menyala. Dia bangkit saudara. Jadi pemimpin besar. Dulu dia melarikan dari Mesir. Sekarang pulang kembali ke Mesir. Menghadap Fir'aun saudara. Berkata Tuhan ingin umat Allah dilepaskan. Dia datang. Yang dulu dia ketakuti. Sekarang dia berani. Katakan lepaskan. Datang sebagai orangnya Tuhan. Manusia Allah. Yang disertai dengan visi. Yang disertai dengan rema. Yang disertai dengan kuasa. Saudara hanya bawa umatnya keluar. Dia jadi pemimpin besar. Yang membuat semua orang kagum. Sepanjang sejarah semua kagum. Sampai ada ya film-film yang tidak betapa hebatnya. Jadi saudara dengar. Tuhan sedang berfirman seperti ini. Saya percaya kalau ada di antara saudara yang saudara merasa sekarang sudah habis. Keadaan seni sudah lama mungkin habis. Lama saudara-saudara gagal. Sudah hancur. Sudah enggak mungkin lagi. Ada kesempatan, ada pengharapan. Tidak mungkin lagi. Sudah tidak punya pengharapan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini api Tuhan datang dalam hidupmu.
Hari ini api Tuhan ingin menyalakan saudara. Hari ini ada api Tuhan yang ditunjukkan pada saudara. Selama 1 bulan Tuhan bicara seperti itu. Tuhan tidak ingin engkau jauh dari Tuhan. Tuhan tidak ingin engkau jauh dari kasih karunia. Tuhan tidak ingin engkau menjadi orang yang tidak berguna, yang gagal, yang kalah. Tuhan mau berikan apinya, bangkitkan engkau, dipakai oleh Tuhan. Lakukan hal yang luar biasa dan besar. Percaya saudara, firman Tuhan selalu rema. Kalau saudara bisa tangkap, saudara bisa percaya, saudara melangkah, bangkit bersama Roh Kudus, saudara akan lihat kemuliaan. Hidupmu tidak sia-sia, mati di padang gurun. Hidupmu akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Dalam kemuliaan Tuhan. Tepuk tangannya yang sangat-sangat meriah, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Lalu saya akan katakan lagi, saudara, api yang ditunjukkan bukan api dunia, tapi apinya Tuhan. Api dari Allah, saudara. Kalau saudara punya masalah, jangan ada api dunia. Mungkin api kekecewaan, mungkin api saudara sakit hati, mungkin api kebencian gitu saudara. Oh ada api, tapi api dunia, api kedagingan itu akan menghancurkan. Jangan api emosi saudara, api pertikaian saudara. Jangan, api ini adalah apinya Tuhan. Kalau saudara terima, hidupmu diobatkan. Apapun keadaanmu, apapun keadaanmu, apapun keadaanmu, apapun keadaanmu, apapun keadaanmu. Seperti Musa. Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti metre pada hatimu, seperti metre pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, ya kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, saudara. Ya, seperti nyala api Tuhan, saudara. Gambarannya seperti apa api Tuhan? Air yang banyak tidak bisa memadamkan cinta api dari Tuhan. Sekalipun ditimpa, disemprot air yang banyak tidak bisa dipadamkan. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkan, saudara. Sekalipun orang memberi segala harta benda, romanya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Jadi pokok api itu tidak akan bisa dipadamkan oleh apapun. Kalau itu apinya Tuhan. Kalau itu apinya Tuhan, diizinkan menyala. Ya, beri tepuk tangan yang ya. Apapun keadaan, aniaya, kemiskinan, oh semuanya keadaan tidak akan bisa digoyahkan. Salah satunya mungkin seperti api cinta yang ada dalam Sadrah, Mesah, Abednego. Ada ancaman, ada bahaya, ada tetap saja tidak akan goyah. Saya doakan, saya imani api itu diberikan pada kita semua yang ada di tempat ini. Api seperti ini diberikan oleh saudara yang sedang mengikutinya. Apapun keadaan saudara. Sekali lagi, Musa saja mengalami. Akhirnya putus asa dikalahkan. Akhirnya ketakutan dikalahkan. Akhirnya tidak berdaya dikalahkan. Akhirnya berjalan dalam api Tuhan. Dalam kemenangan dan kemenangan. Lah api Tuhan itu punya dampak banyak, saudara. Ya, satu api doa, saudara. Akan ada api doa, saudara dijamah oleh Tuhan, saudara. Dan apinya, saudara. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, saudara. Kalau cerita Elia, saudara tangkap ya. Elia itu selalu penuh dengan apa? Api Tuhan. Dalam hidupnya selalu penuh dengan api doa, saudara. Api dari Tuhan. Tadi kita baca api doanya luar biasa. Dia berdoa, tidak ada hujan. Hujan tidak turun. Dia berdoa, ada hujan. Hujan pun turun, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Kalau saudara teliti, selalu ada api yang luar biasa sekali dalam hidupnya.
Sudah baca dalam Alkitab yang sudah pernah kita ya pelajari, saudara, waktu bangsa Israel ya mereka nyembah berhala, lalu mereka mengalami ya penderitaan dan macam-macam. Hanya Elia muncul tantang 450 nabi Baal, betul nggak saudara? Di situ 400 nabi Baal panggil Baal, nggak ada jawaban, nggak bisa. Baal muncul di hadapan Tuhan. Lalu waktu dia berseru, Tuhan nyatakan dirimu. Tuhan, supaya umatmu sadar Engkau Allah pencipta langit dan bumi yang layak disembah. Engkau yang berkuasa lebih dari segalanya, lebih dari Baal. Supaya orang tahu aku adalah hambamu yang sedang jalankan tugas, yang sungguh-sungguh Engkau yang nyuruhnya. Jawablah kami Tuhan. Dan tiba-tiba api datang menyambar. Tepuk tangannya lebih liar. Membuat bangsanya sujud, sadar, bertobat. Selamatkan satu bangsa. Membuat satu bangsa bertobat. Dengan apa? Api. Saudara baca di Alkitab, saudara akan dapatkan satu kali. Saudara sudah mati, keturunannya sedang sakit. Utus orang cari. Ya orang ya di Baal yang bisa jawab, aku mati atau hidup. Lalu Elia dengar. Lalu katakan, dia berkata pada orang yang disuruh itu, katakan, kamu tidak mengandalkan Tuhan, kamu mengandalkan yang lain, kamu malah mati, kamu akan mati, kamu tidak bisa hidup. Lalu suruhannya kembali saudara pada raja. Rajanya marah, kirim ajudannya dan anak buah saudara, tangkap itu Elia. Waktu ke sana Elia berkata, dalam nama Tuhan, api surga turun, engkau dan anak buahmu mati. Api turun suku-suku saudara. Saudara baca agak. Sampai api mati. Lalu saudara kirim lagi rajanya. Gak terima. Kirim lagi. Ajudannya kirim lagi. Anak buahnya lagi. Datang lagi. Saudara baca agak. Elia doa lagi. Api turun lagi. Dibakar habis mati. Bahkan yang terakhir. Dia diangkat ke surga pun dengan kereta berapi. Tepuk tangan yang meriah saudara. Tapi sekali lagi saudara, dalam hal doa luar biasa. Dia punya kehidupan doa yang luar biasa. Kalau saudara sudah menyala, saudara pasti akan menyala-nyala untuk cari Tuhan. Untuk mendekat pada Tuhan. Kehidupan doamu pasti akan bangkit. Saudara akan punya api doa yang luar biasa. Saat api Tuhan itu menyala-nyala. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Iya, saya senang, saudara. Saat-saat ini saya bisa lihat api doa itu luar biasa sekali. Tadi saya dikirimi kesaksian. Ada seorang wanita yang pendarahan, saudara. Ya, tapi dengan firman Tuhan seperti ini. Tangkap, saudara. Dia doa puasa, saudara. Dia terus imani, saudara. Dia berkata, ya pendarahannya berhenti, sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Api doa tidak terbatas, baik untuk kesembuhan, untuk rumah tangga, untuk jodoh, untuk anak, untuk keluarga, untuk studi saudara, untuk pelayan saudara, apapun dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan api doa. Amin saudara. Lalu juga api Pondok Daud saudara. Kita sudah dengar terus juga api penyembahan, pujian penyembahan itu luar biasa. Kalau kita di Solo 10 tahun lebih, api Pondok Daud Tuhan bangkitkan sehingga ada kuasa. Mujizat itu begitu banyak sekali. Sudah dengarlah orang dalam keadaan gagal, orang dalam keadaan gak ada jalan keluar. Oh sudah datang sudah, bahkan kadang-kadang tidak melakukan apa. Hanya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Hanya ikut menyembah di Pondok Daud. Oh dijamah Tuhan. Oh doanya ngalami jawaban. Bahkan ya lewat live streaming. Ikuti saja Pondok Daud. Begitu banyak orang dijamah. Saya percaya kesaksiannya sudah sangat-sangat banyak. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita belajar sedikit tentang Rasul Paulus saudara. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26.
Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan dibelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Sudah di tengah dipasung, tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, saudara, dan menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan. Saudara dengar, dia sedang saudara ditangkap, nggak salah ditangkap, masukkan penjara. Masukkan penjara paling tengah, artinya supaya nggak bisa lari, saudara. Dia lari satu ruangan, depan masih pintu gerbang semua. Lalu ditambah lagi dipasung, saudara. Jadi dia sedang mengalami sesuatu. Dia tidak putus asa. Dia tidak ketakutan. Dia tidak nyalakan Tuhan. Aku kan sedang beritakan firman Tuhan. Kenapa Tuhan tidak lindungi? Enggak. Dia berdoa disertai puji-pujian. Nyanyian puji-pujian, 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 puji-pujian pada Tuhan, saudara. Dan orang-orang hukum lain mendengar mereka, artinya sampai keras gitu, saudara. Bukan pelan-pelan, bukan dalam hati, saudara. Sampai semua mendengar, saudara. Akan tetapi setelah itu terjadilah gempa bumi yang hebat. Tiba-tiba ada gempa bumi. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Yang terlepas belenggu yang mereka semua. Saja sudah tangkap, Tuhan itu dahsyat. Saya sering katakan, Pondok Daud, pujian penyembahan, strategi yang Tuhan berikan untuk akhir zaman. Kita saat ini tanpa Tuhan gak mungkin bisa menang. Karena akhir zaman iblis akan kerahkan semua kekuatannya. Saudara, tanpa Tuhan gak bisa menang. Tapi pujian penyembahan mengundang hadirat Tuhan. Mengundang turut campur Tuhan. Mengundang karya Tuhan. Kalau Tuhan hadir dengan kuasanya. Kalau Tuhan bertindak dengan kuasanya. Semua jadi. Semua selesai. Pasti menang. Saya dorong juga yang ada masalah. Jangan takut. Mungkin dipenjara oleh COVID. Mungkin dipenjara oleh masalah keuangan. Mungkin dipenjara oleh ABCD. Saudara sudah berasa lakukan firman. Tapi masih dipenjara oleh hutang. Masih dipenjara oleh sakit penyakit atau masalah apapun. Jangan. Tadi saya juga baru saja buka WA sebelumnya di sini. Dan ada satu orang dulu minta didoakan terus. Tapi dia berkata doanya belum seperti yang dia harapkan. Yang terjadi itu masih beda. Dia berkata, saya katakan imani. Dia bilang, iya, tapi aku sedih. Aku itu kecewa. Kok gini? Lalu saya kirim ayatnya, saudara. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan dalam hatimu. Hari ini juga saya katakan pada semua. Bergembira pada Tuhan. Bukan bersukut-sukut. Bukan saudara kecewa. Bukan putus asa. Bergembira karena Tuhan. Punya Tuhan yang Maha Kuasa. Yang bisa menolong. Bergembira karena Tuhan. Punya Tuhan yang masih penuh kasih. Allah turut bekerja. Dalam segala mungkin kita tidak tahu. Kenapa ini. Kenapa itu. Tapi Tuhan punya rencana. Di balik masalah. Ada mahkota. Bergembira. Itu iman, saudara. Ayo bangun Pondok Daud. Saya sudah katakan Pondok Daud global. Penyembah 1 juta bisa terjadi. Kita 24 jam ada. Saudara bisa pakai HP, pakai iPad TV, buka, ikut gabung dalam Pondok Daud. Kolosal. Saudara, semuanya bersama-sama. Itu akan jadi satu yang luar biasa. Beri tepuk tangannya yang meriah. Saudara, jangan sampai api Pondok Daud padam. Sekalipun belum bisa onset. Justru waktu kita bangkit. Nanti Tuhan akan berkarya luar biasa. Tepuk tangannya lebih lagi. Ketika api ibadah. Saudara. Orang kalau apinya padam. Ibadahnya pasti lemah. Pasti berat. Pasti jauh, saudara. Bahkan kadang-kadang bisa hilang. Tapi kalau api itu menyala. Akan seperti Daud berkata. Aku bersukacita. Sadar ada orang berkata. Mari kita ibadah. Mari kita ke rumah Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan.
hatinya bersukacita. Kakiku seperti kaki kijang yang terus melangkah makin cepat supaya ada dalam bait Allah. Itu kalau apinya padam, menyala. Daud kan pondok Daud, betul nggak? Dia rohnya menyala. Ya, saudara saya ajak saudara ingat kita sudah belajar tentang Hizkia. Dia bangun itu luar biasa sekali. Masih ingat sesi pertama waktu dia jadi raja yang dilakukan apa? Buka tempat ibadah. Masih ingat? Buka tempat ibadah. Perbaiki semuanya yang sudah rusak. Undang semua mulai ibadah. Yang sudah enggak semua ibadah. Undang semua imam Lewi melayani lagi. Yang tidak sekarang diundang semua. Betul saudara? Bangun ibadah seperti pondok Daud. Dan saudara lihat kemuliaan. Kemuliaan dipulihkan luar biasa. 2 Tawarikh 29 ayat 7. Bahkan mereka ini sekarang saya akan ajak kenapa sebelumnya. Ini zaman ayahnya malahan. Ayahnya namanya Ahaz. 2 Tawarikh 29 ayat 7. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan. Dulunya rumah ibadah ditutup. Ini zaman ayahnya. Dan memadamkan segala pelita. Pelitanya sudah dipadamkan. Lampunya ya dipadamkan. Semua dipadamkan. Pokok sudah tutup. Mereka tidak membakar korban ukupan lagi. Enggak ada lagi penyembahan di rumah ibadah. Enggak ada lagi korban waktu, korban tenaga, korban karena pikiran, perasaan, dana enggak ada. Dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah. Orang Israel di tempat kudus. Ini zaman dulu ayahnya. Maka Tuhan tidak bisa nyatakan hadiratnya. Maka gak ada penyataan Tuhan. Maka mereka kalah. Maka gagal. Maka penderitaan. Maka sungguh-sungguh sudah hidupnya habis. Kenapa? Rumah ibadah ditutup. Betul? Fakta. Semua saya percaya ngalami. Saudara yang lama enggak ibadah, pastilah rohmu padam. Rohmu padam, hatimu kering. Rohmu kering pasti semua banyak yang kering. Kasihmu bisa kering. Saudara betul? Hatimu bisa kering. Betul? Semua kesehatan, berkat, damai, berkat dari Tuhan bisa kering. Lalu sekarang saatnya buka ibadah. Perbaiki semuanya. Mari beribadah. Mari melayani. Kita akan lihat seperti zaman itu. Pemulihan terjadi. Kebangkitan terjadi. Dan luar biasa sekali. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Iya, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, mendatangkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saya senang ada banyak sebetulnya kesaksian. Satu kesaksian dari Bapak Thomas yang sempat masuk saya. Dia berkata sejak lahir dalam keluarga Kristen. Bertumbuh Kristen KTP. Tapi jarang sekali ibadah. Jarang sekali ke gereja. Ya dia terus jalan. Ya kelihatannya bisa sukses. 11 tahun dia di bank. Dia jadi manajer. Jadi pemimpin di atas saudara manajer bank saudara. Dia merasa hebat. Mengandalkan kekuatannya saudara. Tidak berjalan bersama Tuhan. Sudah jarang sekali hampir tidak ibadah. Tapi akhirnya dia sempat jatuh dosa. Orang sombong itu bahaya. Sok lupa diri, jatuh dosa. Akibat dia lakukan kesalahan jatuh. Habis. Semua habis dia berkata. Posisinya habis. Kekayaannya habis. Sampai istrinya minta cerai. Habis total. Dia berkata. Dia kaget. Dia menyesal. Akhirnya dia nyadari aku salah. Lalu pulang ke desanya. Saudara, setelah pulang desa, dia berusaha cari Tuhan. Akhirnya nemukan gereja kita lewat internet. Dia ngubungi. Lalu saudara digabungkan, dibimbing oleh Ibu Budiono di Kumselnya. Dia senang.
Lalu dia tergabung dalam komsel. Setiap minggu ibadah. Mulai saudara dengar firman Tuhan. Mulai diimani saudara. Mulai ditaati firman Tuhan saudara. Rohaninya mulai bertumbuh saudara. Lalu dia bukannya itu saja. Sungguh-sungguh saudara. Hanya mendaftarkan diri sah menjadi anggota gereja. Dia berkata lahir dalam keluarga Kristen. Dia ngaku orang Kristen KTP. Sampai umur 37 tahun belum pernah jadi anggota gereja. Ngakunya Kristen. Lahir dalam keluarga Kristen. Tapi tidak pernah jadi anggota gereja. Artinya tidak pernah tertanam dalam satu gereja lokal. Tapi dia menyadari. Akhirnya nggak ada yang bimbing. Dia sudah jadi anggota gereja kita. Lalu baptis juga saudara. Melangkah. Lalu ikuti skema perjalanan rohani. Dia sudah ikut SOM. Satu kelompok saya sudah dia ikut SOM. Saudara. Lalu sekarang sudah ikut pelatihan untuk jadi KKS. Dia berkata bersyukur. Akhirnya saya bisa menemukan ibadah di GP Keluarga Allah. Sekalipun baru online. Saudara. Tapi dia bertumbuh. Dia bertumbuh. Dia bertumbuh. Tepuk tangannya lebih meriah. Ada satu lagi juga luar biasa, saudara. Satu kelompok saya, ya KKS, ya WA saya, kesaksian. Di kelompok saya tiba-tiba ada anggota yang bawa orang India, saudara. Namanya Rajat itu saudara. Orang India saudara. Ya baru saudara. Lalu di situ saudara, ya dia kerja di Indonesia 2 tahun. Dia itu berkata, dia itu punya proyek yang senilai 500 juta. Tapi belum pernah bisa deal gitu saudara. Dia berusaha belum pernah saudara. Tapi waktu dia diajak ke kelompok saya. Akhirnya diajak ibadah. Minggu juga saudara. Dibimbing oleh kelompok saya. Dia pakai itu datang pada Tuhan. Mulai doa saudara. Pertama kali dia ibadah online. Lalu dipakai doa. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ini proyek saya. Aku jauh dari India ke Indonesia. Belum ada apa-apa. Ini bisa berhasil saudara. Dan katanya dia kaget. Tuhan itu kalau belum dikenal Tuhan itu suka memperkenalkan. Hanya 2 hari. Tiba-tiba tepuk tangan yang meriah. Sekarang setia ibadah. Bangkitkan api ibadah. Amin saudara. Ya. Lalu saudara. Ya. Saya sangat-sangat diberkati. Yang berikutnya adalah api melayani. Saudara, tadi ibadah, sekarang melayani. Saudara. Ya, saya percaya ini luar biasa. Kalau melayani, kita bisa belajar satu orang yang luar biasa tentang pelayanan. Siapa saudara? Samuel. Kenapa saudara? Saya baca ayatnya dulu ya. 1 Samuel 2 ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia apa saudara itu? Masih kanak-kanak. Ini adalah anaknya Hana. Saudara. Ya. Minta setelah diberi. Dibawa pada Tuhan sejak kanak-kanak. Saudara. Dibawa pada Tuhan untuk apa? Melayani. Yang tubuhnya terlilit baju efod. Karena sebagai pelayan. Dan kain linen saudara. Nah kalau saudara bisa perhatikan. Dia itu hebat sekali dalam pelayanan. Saat dia tadi dikatakan masih kecil. Sudah melayani. Artinya kalau kita petik untuk kita. Anak-anak kita bisa melayani. Anak-anak kita bisa dipakai Tuhan. Anak-anak kita bisa lakukan hal yang luar biasa. Dipakai Tuhan. Bahkan zaman ini 3 generasi. Anak-anak kan dilawat. Diurapi luar biasa. Dipakai oleh Tuhan. Termasuk selamatkan jiwa. Luar biasa. Saya dorong saudara. Anak-anak sejak kecil. Guru-guru selama minggu. Latih mereka sungguh-sungguh. Lalu saudara perhatikan. Dia bertumbuh di Bait Allah. Kira-kira dia tergabung. Enak atau enggak di Bait Allah saat itu. Saudara tahu loh. Sejak kecil. Dia melayani di tempatnya siapa? Imam Eli. Imam Eli itu imam yang. Gimana ya? Baik apa enggak baik ya? Ya lah. Kurang genah lah gitu saudara. Ya dihaluskan. Kurang genah lah. Anak-anaknya kurang ajar. Orang genah, tidak genah. Sudah mencuri milik Tuhan. Oh berzinah di Bait Allah. Saudara. Jadi
banyak tidak baiknya. Tapi hebat. Di hatinya tidak pernah sirong berubah. Tetap melayani. Ada orang kadang-kadang kecewa. Apa itu? Pelayan Tuhan kayak gitu. Ngapain? Sing digugus apa? Kan sing didelok manusia. Nah, banyak orang kayak gitu tuh saudara. Ya enggak. Ini tiap hari dia lihat. Bagaimana Imam Eli tiap hari dia lihat. Dia tidur di situ. Bagaimana anak-anak Eli yang bejat, yang tidak baik. Tapi hatinya tidak pernah goyah untuk melayani Tuhan. Benar? Benar? Coba ya saudara. Kalau Samuel saat itu lihat Imam Eli. Lihat anak-anak Imam Eli. Kuciwa. Kira-kira jadi apa? Gak ada apa-apanya. Gak pernah ada apa-apanya. Betul? Mungkin dia bertumbuh menjadi pemuda yang kuciwa. Mungkin dia terus akhirnya malah gak suka lagi ibadah. Gak suka lagi melayani. Gak usah Kristen-Kristenan. Wong Kristen kayak gitu. Hamba Tuhan ya gitu. Dengar. Api. Kalau saudara buka hati. Izinin api. Bakar hatimu. Saudara akan punya pelayanan yang tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan. Betul. Dia terus dipakai. Sampai besar. Sampai semua mati. Imam Eli. Anak-anaknya. Dia terus. Justru karena dia terus setia. Dia yang dipakai. Melanjutkan. Gantikan Imam Eli. Kalau dia nggak setia sudah hilang. Betul? Dan dia dipakai luar biasa. Dia yang dipakai Tuhan mengurapi. Melantik Raja Saul. Akhirnya dia yang dipakai Tuhan mengurapi Raja Daud. Waktu Saul nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Sampai tua. Kalau saudara perhatikan ya. Sampai akhir hidupnya. Dia melayani Tuhan. Nggak pernah tidak. Sejak dari kecil. Sampai teen. Sampai youth. Ya. Sampai dewasa. Sampai umas. Tetap melayani. Kenapa? Api. Api. Benar saudara. Jangan kecewa percaya saya. Banyak anak Tuhan kecewa hilang. Hilang apa? Anugerahnya. Hilang apa? Panggilannya. Hilang rencana Tuhan dalam hidupnya. Hanya karena itu. Hari ini buka hati. Minta api Roh Kudus. Menjamah sudah akan alami. Semua orang bisa gitu. Saya pun pernah satu kali saja. Dulu waktu melayani pertama. Karena gini. Waktu saya mulai melayani pertama. Atau sebelum melayani. Saya pikir hamba-hamba Tuhan itu seperti malaikat-malaikat. Gitu saudara. Saya pikir itu gitu saudara. Setelah saya masuk di pelayanan. Wah saya nggak bisa terima. Tapi bersyukur. Saya tidak undur. Tetap ibadah, tetap melayani. Sampai satu hari. Ada seorang hamba Tuhan dipakai punya api yang luar biasa. Saya cerita saja jujur ya. Saya itu Alek Abraham. Waktu Betani sudah dipakai luar biasa. Datang di gereja saya yang dulu. Ibadah saya dalam keadaan kecewa sudah. Dijamah Tuhan dibakar. Saya nangis. Saya dipulihkan. Bangkit lagi melayani lagi. Saat ada api. Hari ini Tuhan panggil saudara. Apapun keadaan saudara. Jangan kehilangan api Tuhan. Juga api pelayanan. Ayo bangkit. Gak ada yang bisa menghalangi. Sekalipun sudah lama, jangan takut. Tuhan bisa pakai apapun. Tuhan panggil. Kalau saat ini saudara, panggilan. Ditanggapi. Mengalami kedahsyatan. Saat itu Musa sedang dapat panggilan. Saudara, ada api semaduri. Kalau saat itu ditolak, belum tentu dia mengalami lagi. Bersyukur. Saat itu diterima. Dipakai Tuhan hebat. Dahsyat. Luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah. Kalau seperti ini saya ingat terus saudara. Pendeta Yonggijo. Saya Jumat yang lalu. Bukan Jumat, Selasa. Bangun pagi selesai doa. Saya baca WhatsApp. Saya kaget saudara. Pendeta Yonggijo dipanggil pulang ke rumah Bapak. Saya kaget saudara. Kenapa? Saya itu nganggap dia adalah bapak rohani saya.
Sejak saya melayani khotbah saja belum bisa. Saya berulang-ulang ke Korea. Berulang-ulang ke sana. Berulang-ulang saudara. Saya belajar banyak. Ya baik di sana, baik melalui buku, baik melalui dulu kaset tape, melalui VCD dulu. Saya belajar, saya apa? Semua pengajaran dia. Saya tahu hidupnya dia. Ya itu luar biasa sekali saudara. Saya kaget. Tapi saya bersyukurnya gini. Waktu saya dengar itu tiba-tiba. Seperti Roh Kudus itu bangkitkan. Minta Tuhan. Tangkap 2 bagian dari roh. Yang pernah diberikan pada pendeta Yong Hee-jo. Seperti apa? Elisa. Minta 2 bagian. Dari Elia. Roh yang Tuhan berikan pada. Seolah-olah ingat. Lalu saya doa Tuhan. Amin. Aku tangkap. Aku minta dan aku tangkap 2 bagian. Dari roh Allah yang pernah berkarya dalam kehidupan beliau. 2 bagian aku terima, aku imani. Betul saudara? Menyala. Dan itu luar biasa. Beliau itu sempat dipakai luar biasa sekali saudara. Luar biasa. Dia sempat dipakai oleh Tuhan. Sampai membangun gereja dan selamatkan jiwa terbanyak di seluruh dunia. Dia visinya terakhir juga 1 juta. Sudah pernah mencapai 800.000. Dia dulu pemuda TBC yang sudah divonis oleh dokter mati. Suruh pulang saja. Bersyukur ada orang yang nginjili dia. Terima Tuhan. Lalu waktu sudah sembuh akhirnya dipanggil Tuhan. Dia taat. Dan kalau saya bicara Dr. Joe. Kalau sudah ngikuti. Ada banyak lah iman. Tapi kemarin juga ada banyak yang melayani. Ya, yang pasti imannya. Lalu Roh Kudus. Nomor 1 Roh Kudus. Selalu Roh Kudus. Roh Kudus. Sampai gereja ya saudara. Hamba Tuhan itu duduknya di atas. Di tengah itu kursi harus kosong. Gak boleh didudukin siapapun di gerejanya dulu. Yong Hee-jo sendiri gak boleh. Tamu gak boleh. Dia menganggap itu tempat duduknya Roh Kudus. Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah ini. Tuhan yang punya gereja ini. Tuhan yang berkuasa. Sampai seperti itu. Iman. Ketika apa? Doa. 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 Kalau sudah pelajari orang Korea kalau doa. Orang Protestannya Korea. Dengan orang Pentakostannya Indonesia. Masih hebat orang Protestannya Korea. Doa itu wah, menyala-nyala luar biasa. Saya sana pertama bersama pendeta saya loh saudara dulu. Ke sana. Waktu jamnya doa, kita malah tidak doa. Lihat, karena apa saudara? Waktu jam doa semua, wah doa. Itu seperti suara apa ya saudara? Samudra apa tawon, wah banyak sekali itu saudara. Kita lihat, heran kok orang doa seperti ini. Sampai berhenti itu tidak bisa. Supaya berhenti, tahu tidak saudara caranya? Pakai lonceng, teng, baru bisa berhenti. Betul? Lalu dia bangun bukit doa di perbatasan. Dengan Korea Utara itu jadi benteng. Luasnya 33 hektar, 3. Saudara enggak? Itu Rema. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah padaku. Maka aku akan menjawab doa-doamu. Dan dipakai luar biasa. Terus tadi pagi baru dikubur. Saya ngikuti jam 6 sampai jam di gerejanya. Sampai jam 7 lebih. Lalu dikubur di bukit doanya. Ya sampai jam 8 lebih. Tapi saya kagum. Untuk doanya. Ibadahnya. Pelayanannya. Dan itu luar biasa. Menyala-nyala. Sejak awal dia ingin jadi seperti Billy Graham. Dulu Billy Graham itu penginjil paling top saudara. Menyala-nyala. Dan Tuhan panggil dia. Saya imani. Saudara juga doa. Dan saya imani. Terima 2 bagian. Dari rohnya. 2 kali lipat. Saudara juga doa. Gereja kita juga terima 2 bagian. Dari yang Tuhan pernah berkarya di gerejanya. Semua jemaat pelayan Tuhan mengalami tepuk tangan yang meriah. Dan saya bersyukur juga banyak. Yang dulu gak ibadah sekarang ibadah. Saya lihat 3 minggu yang kita sudah 3 minggu ya yang terakhir. Setiap minggu tambahnya banyak. Setiap minggu itu selama 3 minggu itu setiap minggu itu hampir 1.000-an tambahnya.
Yang melayani tambah. Ayo sekarang jam ISS. Ini tambah toh? Tambah. Mulai terus. Tambah. Menyala. Saudara. Yang terakhir. Api apostolik. Api pemuritan. Api pengembalaan. Yang penting ada kegerakan. Selanjutnya. Kisah Rasul 8. Ayat 1b dan 4. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil apa? Beritakan Injil. Ceritanya ada aniaya sampai mereka nggak bisa ibadah di Bait Allah. Banyak mereka akhirnya saudara sampai tersebar di mana-mana karena ada aniaya. Tapi larinya bukan lari sembunyi, ketakutan. Bukan lari frustasi, jauh dari Tuhan. Larinya kemanapun mereka datang, beritakan Injil. Selamatkan jiwa. Bukan lari jauh dari Tuhan. Bukan lari tinggalkan pelayanan. Bukan lari untuk putus asa, ketakutan. Lari untuk beritakan Injil. Dimanapun beritakan Injil. Dimanapun beritakan Injil. Di Samaria beritakan Injil. Di Yudea beritakan Injil. Di setiap kota beritakan Injil. Di Galatia beritakan. Di mana-mana beritakan Injil. Sehingga apa? Aniaya bukan buat pekerjaan Tuhan habis. Aniaya justru buat pekerjaan Tuhan makin maju. Makin bertambah. Sebetulnya saudara kalau kita bisa lihat. Orang Kristen hamba Tuhan bisa lihat. Ini saatnya seperti itu. Tuhan izinkan hanya beda. Dulu aniaya. Sekarang oleh COVID. Betul nggak? Tapi sebetulnya kalau sudah bisa perhatikan. Bisa lihat. Ini kesempatan luar biasa untuk beritakan Injil. Keselamatan luar biasa untuk selamatkan jiwa. Dunia gelap. Bangsa gelap. Orang itu sedang butuh solusi. Dunia tidak bisa beri solusi. Para pakar gak bisa beri solusi. Siapapun gak ada yang punya solusi. Semuanya perkiraan. Dengar, iblis gak bisa beri solusi. Malaikat gak bisa beri solusi. Hanya Tuhan yang bisa beri solusi. Orang butuh terangnya Tuhan. Saja saudara terima terang Tuhan. Terima api Roh Kudus. Terima panggilan Tuhan. Terima pengurapan. Terima penyataan Tuhan. Bangkit beritakan Injil. Sudah bisa onset. Tapi enggak terlalu bebas sekali toh. Tapi online-nya hebat. Maka kita terus akan jalan onset dan online. Ini sudah pulih semua. Saya percaya sebentar lagi enggak cukup semua. Saya percaya. Tapi lebih dari itu tuh cepat di mana-mana. Saudara tahu enggak? Sebelum COVID, anggota gereja internet kita 900. Sekarang sudah 5.000 lebih. Itu belum maksimal. Semua kelompok sel. Ayo berapa Bu Guntur? Sebelumnya COVID berapa? 2.000 belum tentu ada. Yang sesudah. Sekarang 5.200 lebih. Saya ajak lihat sedikit. Perkembangannya. Justru karena COVID. Sudah lihat ya, gereja lokal. Ini sudah apa? Ya terus saja. Solo, Jogja, ya semua. Ya, lalu apa itu? Luar kota. Ya, apa itu? Ini yang rinciannya dulu tadi. Yang rinciannya dulu. Lanjutkan. Ya sudah lihat. Ini yang di luar kota tadi. Ada. Ya coba ya. Luar kota diberi jumlah. Jakarta. Ya enggak mungkin loh. Jakarta saja jumlahnya sudah ribuan loh. Ya ini kurang. Jawa Tengah, Jawa Barat. Saya mintanya bukan gini. Kota A, kota B, kota C, kota D. Kita akan sedang buat pemetaan saudara. Di mana sudah ada, di mana belum saudara. Ya terus ya Jawa Timur, Jogja. Ya lanjutkan. Sekarang yang luar. Ya pulau saudara lihat. Lampung ada. Riau ada. Jambi ada. Maluku, Ambon ada. Sumatera ada. Sulawesi ada. Papua ada. Bali ada. Kalimantan ada. NTT ada. Bengkulu ada.
Bangka, Belitung ada, Aceh ada. Sekarang luar negeri. Sekarang ini yang tidak ada gereja lokalnya ya, yang dimasukkan, yang belum ada. Saudara lihat, Amerika ada, tepuk tangan saudara. Singapura ada, Malaysia itu luar biasa loh. Malah sudah 200 lebih loh saudara. Ada, Myanmar ada, Timur Tengah ada, Korea ada, Australia ada, Jepang ada, New Zealand ada, ya Jerman ada, Taiwan ada, Eropa ada, England, Inggris ada, Prancis ada, Hong Kong, Cina ada, Timor Leste ada, Filipina ada. Ini ada justru karena ada COVID. Dulu nggak ada semua. Saya ajak serbu online digunakan. Tuhan itu sedang buka satu. Ini sebentar lagi saya percaya tempat ini nggak cukup. Tapi bangsa-bangsa sungguh gerakan api itu bawa obor. Saudara yang di Solo pegang, bawa itu obor. Terus sebarkan, lewatin. Saudara yang di luar kota, luar pulau, luar negeri, tangkap api yang saudara dapatkan. Ya bawa, ya di kota saudara, di pulau saudara, di negara saudara di mana berada. Terus akan jadi kegerakan yang dahsyat. Berapa hari ini saudara, hanya di sini ya, Solo ya. Baptisannya setiap hari 10. Setiap hari 10. Saya sampai kaget lihat laporan berapa hari ini. Ada enggak fotonya sedikit gitu saudara. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. Sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Saya undang pelayan PW Maju. Saya tambah satu dari Bat. Aplikasi. Kemarin minggu yang lalu saya katakan aplikasi. Semua ayo. Selain semua ini mulai. Tabur kasih. Berkati kasih. Dimanapun saudara berada. Diawali di keluargamu. Semua tabur kasih. Lalu di tempat studi saudara. Di tempat kerja saudara. Ya saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan. Tabur kasih. Tabur kasih. Tabur kasih. Tabur kasih. Kemarin di pemuridan saya gerakkan semua gereja lokal juga. Ambil langkah. Saya juga gerakkan kelompok saya. Pikirkan gimana. Tabur kasih buat lingkungan. Kemarin saya tanya Pak Lurah. Gimana kita bisa jadi berkat bagi lingkungan. Tadi saya telepon satu hamba Tuhan. Gimana ada hamba Tuhan yang sedang parah. Sedang kesulitan dampak ini. Pokok kita mulai ambil langkah. Tabur kasih. Nanti saudara akan lihat. Orang berbondong-bondong. Waktu lihat terang Tuhan. Kita pujikan semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Kita mulai rancangkan. Saya sendiri mulai ya belajar lebih lagi tabur kasih. Setiap hati yang terbuka bagimu. Hanya Roh Kudus yang akan berikan api yang melanda segalanya. Api yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Minta Roh Kudus saudara. Ini tahun Roh Kudus saudara. Api Roh Kudus akan dicurahkan. Akan menyambar kita hingga buat kita menyala-nyala. Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Pulihkan Tuhan. Engkau melihat hati yang terbuka, yang saat ini dibuka. Engkau tidak pernah memaksa, tapi engkau lihat hati yang terbuka Tuhan. Oh Tuhan jawab hati yang terbuka, hati yang meminta, hati yang percaya Tuhan. Oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami, tembuslah. Semua datang pada Tuhan saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Buka hati saudara kepada Tuhan.
berkata, seperti pujian ini berkata, berembuslah Tuhan atas hidupku, atas hatiku. Oh Tuhan, kami buka hati Tuhan terhadap firman-Mu. Kami buka hati Tuhan terhadap zaman-Mu. Kami buka hati Tuhan terhadap lawatan-Mu. Kami buka hati Tuhan terhadap api-Mu Tuhan. Kami buka hati Tuhan. Berdoa pada Tuhan, saudara. Saat ini katakan, Tuhan, kami tahu ini kairos. Kami tahu ini waktunya. Panggilan Tuhan untuk kami bangkit. Kami tahu ini waktunya. Yesaya 60 sudah datang supaya kami bisa melihat. Oh, supaya kami ambil langkah. Terima terang-Mu Tuhan. Terima pengurapan-Mu Tuhan. Terima api-Mu Tuhan. Terima karya-Mu Tuhan. Terima Tuhan. Kami terima pada saat ini. Berikan Tuhan, berikan. Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan. Berikan pada saat ini. Oh, berikan Tuhan. Api-Mu turun atas gereja-Mu. Api-Mu turun atas setiap kami. Api-Mu turun atas setiap hati yang terbuka. Yang ada di tempat ini. Buka hatimu. Api Tuhan turun atas kamu. Api Pentakosta hinggap atasmu. Hinggap atasmu. Saudara yang ada ikut online. Buka hatimu. Api Tuhan turun atasmu. Api Pentakosta hinggap atasmu. Menyala. Kobarkan Roh Kudus. Bakar semua kemalasan. Bakar semua dosa. Bakar semua kutuk. Bakar semua kegagalan. Nyalakan Tuhan. Nyalakan. Terima saudara. Nyalakan Tuhan. Menyala. Api Tuhan menyambar setiap kami. Hati kami dinyalakan. Api Roh Kudus. Terima api Roh Kudus. Terima saudara. Terima saudara. Ambil langkah terima. Kuasa Tuhan akan terjadi yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Terima. Tuhan, seperti Elia berseru, hamba-Mu berseru, Tuhan, biarlah api-Mu dari surga turun menyambar setiap kami. Bangkitkan kami, bangkitkan umat-Mu, pulihkan kami Tuhan. Ora lapas sakara lapas, api Pentakosta, ora lapas sakara, hila lapas. Terima dengan iman, saudara. Menyala, biarlah Mu menyala. Katakan dengan iman, ucapkan perkataan profetik, saudara. Aku menyala dengan api Roh Kudus. Aku terima, menyala, berkobar. Ora lapas sakara. Tuhan bangkitkan, ambil langkah bangkit. Katakan, Tuhan, aku mau bangkit. Pancarkan terang-Mu. Oh Tuhan, pancarkan terang-Mu. Bangkit saudara. Dalam pengurapan Tuhan, dalam karya Tuhan. Beritakan Injil, saksikan. Oh, tabur kasih saudara. Ora lapas sakara, hira lapas. Jadi terang. Banyak orang melihat terangnya Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong, bangsa-bangsa berbondong-bondong, sampai raja-raja datang, kelimpahan datang dari seberang, kekayaan bangsa-bangsa datang. Ora lapasan kemudian terjadi Kedat Nebayot datang membawa kambing domba. Oh, dipersembahkan di bait-Mu. Oh, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu penuhi bait-Mu, kemuliaan-Mu penuhi setiap kami. Ora lapas. Hamba-Mu juga doakan Tuhan, apapun pergumulan, Engkau mendengar doa, Engkau menjawab doa. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Terima kesembuhan. Apapun sakit penyakit, terima kesembuhan. Sembuh pada saat ini. Terima dengan iman. Yang disembuhkan supaya kami pakai hidup kami. Oh, beritakan terang-Mu, kasih-Mu Tuhan. Yang kekurangan diberkati luar biasa, supaya jadi berkat luar biasa. Jadi alat-Mu Tuhan. Rumah tangga dipulihkan, kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Apapun doa-doa, sekali lagi
hambamu bawa di hadapanmu. Ketuk pintu hatimu Tuhan. Yang butuh pekerjaan, yang butuh pertolongan, yang butuh Roma, butuh pasangan hidup, butuh keturunan, butuh mujizat, butuh Tuhan tuntunan yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang menjawab. Engkau yang menjawab. Bahkan berikan lebih daripada yang bisa didoakan, yang bisa dibayangkan. Dan kami akan lihat kemuliaan-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan api Roh Kudus. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Kesaksian pelayananmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus sampai selama-lamanya. Sudah diberkati, katakan bersama. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu silakan duduk terlebih dahulu. Saya lagi silakan duduk terlebih dahulu. Kita akan keluar dari gedung ini secara bergantian.